Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kita. Kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan, bahkan kita masih bisa menjalani setiap hari-hari kita bersama-sama dengan Tuhan. Dan saat pagi hari ini, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 13 ayatnya yang ke-22. Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-22, firman Tuhan berkata, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita membaca, bahkan kita memperhatikan kisah tentang Daud, Daud bukanlah seorang yang sempurna. Daud pernah tersandung dalam dosa perzinahan. Daud juga pernah tersandung dalam dosa pembunuhan berencana. Tetapi firman Tuhan mencatat, Daud adalah seorang yang berkenan di hati Allah. Inilah kehidupan Daud. Dia tidak mempunyai reputasi yang cukup baik sebagai seorang pemimpin pada saat itu. Mungkin kalau kita membandingkan Daud dengan Yusuf, dengan Daniel, itu tidak ada di dalam diri mereka. Tetapi saat pagi hari ini kita akan melihat apa yang membuat sampai firman Tuhan mencatat Daud adalah seorang yang berkenan di hati Allah. Bahkan dalam terjemahan yang lain dikatakan, Daud adalah seorang yang detak jantungnya seirama dengan detak jantungnya Allah. Hal yang pertama yang akan kita lihat, kenapa sampai firman Tuhan mencatat bahwa Daud adalah seorang yang berkenan di hati Allah. Yang pertama, Daud, dia punya keintiman dengan Allah. Dalam ketidaksempurnaan daripada Daud sebagai manusia, Daud, dia tetap bergaul akrab dan menjalin hubungan yang begitu intim dengan Allah. Di dalam Mazmur pasal yang kelima, ayatnya yang keempat, Mazmur pasal yang kelima, ayatnya yang keempat dikatakan, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan menunggu-nunggu. Dalam terjemahan yang lain, dalam firman Allah yang hidup dikatakan, setiap pagi aku berdoa dengan tekun. Setiap pagi Daud tetap membangun hubungan dengan Tuhan dengan penuh ketekunan, dengan penuh keintiman, dan mengajukan permohonan kepadamu. Inilah yang dilakukan Daud. Setiap pagi, setiap hari, dia tidak mau terlepas dari Tuhan. Dia tidak mau melepaskan dirinya dari Tuhan. Kemudian di dalam Mazmur 119 ayatnya yang ke-164, firman Tuhan berkata demikian, aku akan memuji Engkau 7 kali sehari atas hukum-hukum-Mu yang mengagumkan itu. Kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, aku terus-menerus bersyukur kepadamu karena hukum-Mu yang adil. Terus-menerus Daud dia bersyukur kepada Tuhan. Apapun keadaan yang dia alami, apapun yang sedang terjadi di dalam kehidupannya, Daud terus-menerus bersyukur kepada Tuhan. Bahkan terjemahan yang baru tadi kita sudah baca, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau. Wow, sungguh luar biasa yang dilakukan oleh Daud. Bahkan di dalam Mazmur 27 ayat yang keempat, firman Tuhan berkata seperti ini. Mazmur 27 ayatnya yang keempat, satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang kuingini,
diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Daud senang berada di dalam rumah Tuhan. Bahkan saat dia melakukan kesalahan pun, Daud tetap datang pada Tuhan untuk memohon ampun kepada Tuhan. Kita bisa baca, jemaat Tuhan bisa membacanya di dalam Mazmur 51 ayat 9 sampai 15. Bagaimana Daud merasa bersalah, kemudian dia datang kepada Tuhan, memohon ampun kepada Tuhan. Dan hal yang kedua, yang pertama tadi Daud punya keintiman dengan Allah. Hal yang kedua, Daud selalu menempatkan Tuhan di depan. Daud mengerti bahwa dia adalah sebagai domba dan Tuhan adalah gembalanya. Bahkan di saat Daud harus berhadapan dengan tentara Filistin dan Goliat, Daud pun tetap menempatkan Tuhan di depan. Di dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-45, 1 Samuel 17 ayat yang ke-45, di situ dikatakan, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Daud tidak mengandalkan kekuatannya dan pengalamannya seperti halnya waktu dia melawan binatang buas. Tetapi di saat dia berhadapan dengan orang Filistin, Daud mengandalkan Tuhan, menempatkan Tuhan di depannya. Sehingga dalam pembacaan tadi dikatakan, tetapi aku, yaitu Daud, mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel. Wow, sesuatu yang luar biasa yang terus dilakukan oleh Daud. Kebenaran Allah membuat Daud tetap intim dengan Allah. Kebenaran Allah membuat Daud tetap mengutamakan Tuhan. Kebenaran Allah membuat Daud memposisikan Allah terus di depannya. Inilah yang membuat sehingga Allah berkata, Daud adalah orang yang berkenan di hati Allah. Bahkan detak jantung Daud seirama dengan detak jantungnya Allah. Saudara-saudara yang kekasih, kita juga sebagai manusia, kita tidak memiliki reputasi yang cukup baik, mungkin seperti orang lain. Ada banyak hal yang kita lakukan yang melukai hati Tuhan. Tetapi belajarlah seperti Daud. Kita belajar seperti Daud, di mana meskipun kita banyak melakukan kesalahan, reputasi kita kurang baik, tetap punya keintiman dengan Tuhan. Selalu menempatkan Tuhan di depan kita. Apapun yang sedang kita alami, apapun yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita, tetap intim dengan Dia. Tetap menjadikan Allah, menjadikan Yesus sebagai satu-satunya yang dapat memberikan kita kekuatan, yang dapat memberikan kita kemampuan, sehingga kita mampu untuk melewati segala situasi yang terjadi saat ini. Mari saudara, hiduplah dekat dengan Allah. Hiduplah terus bergaul dengan Allah. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami masih sehat, kami masih kuat. Itu semua karena anugerah Tuhan bagi setiap kami. Dan pada saat hari ini Tuhan,
Kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan yang akan tetap menolong bangsa dan negara kami. Bahkan para pimpinan-pimpinan bangsa kami, Tuhan memberikan mereka hikmat, Tuhan memberikan mereka kemampuan untuk mereka bisa menjalankan tugas-tugas mereka. Bahkan kalau saat ini Tuhan sudah ditemukan Tuhan vaksin untuk virus COVID-19, Tuhan juga yang akan memampukan pemimpin-pemimpin kami, sehingga di saat vaksin itu sudah didapat, itu bisa dibagikan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan baik. Terima kasih Tuhan, berkati juga Tuhan akan seluruh jemaat Tuhan yang ada di dunia ini. Biarlah Tuhan yang akan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka. Bahkan terlebih Tuhan buat jemaat yang ada di GPDIC OTW Temanggung, Tuhan berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan, hikmat dari Tuhan ada di dalam setiap kehidupan mereka, sehingga mereka juga boleh tetap menjalani hidup mereka bersama-sama dengan Tuhan. Dan biarlah kebenaran Allah itu tetap ada di dalam setiap kehidupan mereka, memampukan mereka untuk tetap mereka berdiri teguh di atas kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Gembala diberkati oleh Tuhan, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, ditolong oleh Tuhan. Seluruh pelayan-pelayan Tuhan, para pengerja, staf gembala, diaken yang ada, Tuhan juga menolong dan memberkati mereka semua. Terima kasih Tuhan, Temanggung diberkati Tuhan. Temanggung ada di dalam rencana Tuhan sendiri. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami di sepanjang hari ini. Kemanapun kami pergi dan berada, kami percaya Tuhan bersama-sama dengan kami, dan kami mau tetap menempatkan Tuhan di depan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini menjadi doa kami, syukur kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.